para muda. Iya. Mendatangkan Orang yang spesial di Kota Bandung. Hai Kak Ridwan Kamil, selamat datang. Selamat datang Kak Ridwan Kamil. Selamat bertemu di udara untuk para muda semuanya. Wow. Pertama kali kesini, alhamdulillah sangat luar biasa. Suaranya aja udah bikin gimana sih? Iya. Aduh. Ini kok jadi pada gagu begini? Pak, kita tuh speechless Bapak. Speechless banget, bener speechless banget kayak saya sebelumnya mau ngucapin selamat datang di Para Muda Para Muda Radio. Akhirnya bisa datang ke sini. Jadi gini, saya kan Gimana? dalam rangka mendekatkan diri ke masyarakat. Ya. Kita merasa radio ini format yang paling pas ya. Iya, Pak. Karena dari hasil ini apa yang saya tahu, Ya. jumlah radio itu paling banyak di Indonesia di Bandung. Iya, kalau nggak salah 50 lebih gitu deh Pak di Kota Bandung. Jadi saya ingin menyapa, ingin ngobrol, ingin kasih tahu apa yang ada progres di Kota Bandung. Nah malam ini alhamdulillah 1 jam ke depan saya bisa hadir. Nanti sambil dengerin musik, sambil interaktif juga ya, Benar. SMS atau apa. Tapi intinya ya kita interaksi aja. Iya. Asik. Jadi malam ini tuh Kang Emil bakal silaturahmi sama para muda. Dan yang pasti bakal ngobrol-ngobrol santai juga sama kita. Oh ya, Pak, saya mau ngucapin selamat buat Kota Bandung dan selamat buat Bapak sudah mendapatkan kembali Piala Adipura yang sudah lama hilang entah kemana itu. Tepuk tangan. Akhirnya. Dan bukan cuma Gua Adipura. bayanginnya kamu nungguin jodoh kamu di pengkolan. Aduh. Setahun tunggu tuh datang. Kenapa, Pak? Nunggu jodoh di pengkolan. Ya. Nggak datang. Pak, Pas lebaran tahun 1 nggak datang, lebaran tahun 2 nggak datang. Tahun Kalau 15 ngomongin jodoh agak datangnya tahun ke-17 gitu. Nah itu Iya. perasaan bagaimana kita mendapatkan Adipura setelah 17 tahun nunggu. Iya, nggak datang. kalau ngomongin soal jodoh agak sensitif, Kang. Kayak, aduh, jomblo tuh jadi kayak hal yang paling menyakitkan gitu nggak sih? Makanya jangan bilang jomblo. Nah. Oh iya. Bilangnya single. Single itu pilihan kalau jomblo nasib. Gak kena asmara Pak. Dari 158 piala yang meneteskan air matanya di Adipura, iya. Seenggaknya, wah akhirnya kerja keras selama 2 tahun. Nah, makanya kalau menghasilkan. sekarang sudah dapat, kebersihan sudah meningkat, nggak boleh turun lagi. Iya. Nah tuh para muda, jadi buang sampah harus di tempatnya ya Pak. Tuh. Terus harus bebersih. Kalau buang mantan pada temannya, buang sampah pada tempatnya. Buang mantan pada temannya bisa. Nah, saya ngerti deh Pak. Buang mantan pada temannya bisa. Iya Pak, dan nggak nyangka ya. Oh iya, saya juga mau nanya nih, Kang. Beberapa hari ini berita banyak banget soal Kota Bandung yang ada di negara lain, nah Iya. Smart City itu Pak. Kayak yang di Thailand itu Di ada Thailand. ada mini Bandung, Little Bandung. Oh, Little Bandung. Terus jadi gini, Bandung ini kan kota internasional ya. Iya. Iya. Bandung itu menginternasional dari zaman dulunya, bukan sekarang. Tahun 55 kita kan konferensi Asia Afrika. Ya. Nah, sekarang saya ingin menggeser bahwa mengelola Bandung ini harus lebih cepat, harus lebih cerdas kan begitu. Iya. Jadi mulai going digital. Oh iya benar. Jadi misalkan ya, Iya. sekarang izin usaha nih para muda cukup daftarnya online. Widih. Iya. Daftarnya online, bayarnya online, nanti dokumen izin dikirim sama tukang pos. Jadi nggak perlu ketemu dengan birokrasi. Udah 6.000 izin usaha ini Iya. diterbitkan dengan sistem ini. Kita penerimaan siswa baru biasanya manual, sekarang udah online. Itu menghemat potensi korupsi sampai 30 miliar. Wow. Jadi poinnya adalah gaya orang Bandung yang sangat smartphone oriented ini kita geser untuk mengawasi pembangunan. Nah itu yang diapresiasi dalam konsep Smart City di Barcelona kemarin. Oh iya, kemarin bisa di Barcelona juga sama ke Madrid ya, Pak? Madrid, ya. Madrid ya. Wah, Di situ ada puisi kan. Apa tuh? Dia Madrid, kamu Barcelona. Dia udah married, kamu masih Kena lagi. Dan itu jadi trending topik ya Pak di Instagram dan di Twitter ya, gitu. Dan kita juga mendengar banyak smart cities-nya. Kalau dari Pak Kang Emil sendiri, smart city itu tujuannya untuk apa sih Pak? Dan kayak gimana? gini, kamu kan pakai smartphone kan? Oke Pak. Coba saya tanya, ini smartphone isinya buat ngakses apa aja? Dia mau buat selfie, Pak. Buat selfie, Buat, oke? uh, Nonton YouTube, Itu. Iya. Google, Modusin orang. Enggak, ngurusin orang, pacaran. di medsos. Nah sekarang smartphone itu bisa dipakai buat nanti ngecek bis. Oh iya? Oh bisa ya
dah di mana satu bisa dipakai buat ngantri di rumah sakit di Bandung. Oh iya. Kalau ketemu dokter nggak usah nelfon, cukup pakai aplikasi aja. aplikasi. Kalau ada emergency ada Yang itu ya aplikasi tombol SOS itu ya. panik. Mau tahu komplain ke apa Satpol PP gitu, Ya. tinggal masuk ke Twitternya Satpol PP, maki-maki Satpol PP misalkan. Oh, Jadi iya. kalau lu lagi di razia, tahuan nih. Ya, terus kalau misalkan nggak suka pelayanan KTP lambat, datang masuk ke website SIP Bandung Go ID, itu rating aja pelayanannya, Oke, ada iya. bintang 5, ada minus. Semua Iya. nanti hidup kita akan dipermudah oleh namanya smartphone. Nah, Pemkot Bandung itu menyiapkan strategi itu agar warga Bandung hidupnya makin nyaman. Itulah yang disebut dengan smart city. Nah. Berarti itu tuh termasuk sama yang tadi Kang Emil bilang digitalisasi mungkin ya? Ya, digitalisasi salah satunya. Oh, salah satunya. Berarti saya digitalisasi, apa lagi nih Kang? Ya, salah satunya agar keputusan lebih cepat, hidup lebih efisien. Iya. Dulu kan kalau mau minta info saya harus rapat ya. Iya. Sekarang kan cukup pakai WA group. WA group, iya benar. Dulu pengen tahu Pol PP kerja apa, dia orangnya datang atau nelfon. Tapi kita nggak tahu kalau dia laporan pakai telepon itu benar apa enggak. Iya benar. Sekarang dengan Twitter saya wajibkan Satpol PP itu kalau kerja harus pakai foto. Oh, Jadi apa? before after. Oh, Benar-benar. iya. Kalau juga para muda Masih di sana kan? di malam Kamis. Oh iya. Oh iya, malam Kamis, benar-benar. Kalau Kamis kita ada Kamis Inggris, jadi para muda harus latihan speaking English every Thursday. Yeah, Thursday. every Thursday we must speak English ya. That is why we have Little Bandung in Bangkok, in Kuala Lumpur, in Seoul. Nah, itu alasannya tuh. Pakai bahasa Inggris dong, Lang. Aduh, ntar deh, gue kursus dulu deh. Hari ini Mas Rebo Nyunda ya, Kang? Hari ini Rebo Nyunda, Iya. kumagi orang Sunda nu ngamu mulai pamit ke kurang saja pamit ke ayeuna irah deui. Balas. Mohon, Pak. Hatur nuhun. Kita berdua bukan dari Bandung, Pak. Aduh, kalau saya bukan dari Bandung, Pak, jadi maaf nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Nah, Pak, tapi Gilang belajar terus diajarin sama saya, Pak. Tenang, Pak. Ya, tapi seenggaknya kalau ada orang ngomong Sunda, saya ngerti biar nggak dibodohin lah gitu, Pak. Biar Next, jawab. ya, next masih ada yang mau ditanyain juga soal dukungan dari pemerintah Kota Bandung, terutama Bapak sendiri soal apa ya, anak muda di Bandung tuh kurang harus kayak gimana, Pak? Iya, karena tahu sendiri kalau Kota Bandung itu kan banyak sekali anak mudanya, komunitas juga banyak. Jadi Ya Bandung ini makanya saya bangga ya jadi wali kota Bandung karena 60% itu anak-anak muda. Kemudian anak muda Bandung itu senang berkelompok atau berkomunitas. Jumlah komunitas di kota Bandung ini lebih dari 5.000. Wah. yang terdaftar ya, Pak? Ya, segala jenis komunitas sebutin hobinya apa itu ada. Iya. Termasuk komunitas poligami ada di Bandung. Wah, yang bener, Pak. Yang bener ada. Saya mau gabung deh. Adalah rupa ada komunitas urban legend hobinya nyari-nyari hantu malam-malam ada juga. Jadi dari yang biasa-biasa sampai yang luar biasa itu ada. Dan kadang-kadang komunitas di Bandung itu hobinya pakai singkatan. Iya. sih Ya, jadi misalkan saya ada komunitas sepeda namanya Matador. Ternyata singkatan manggih tanjakan didorong. Jadi itu komunitas downhill. Iya, downhill. Terima turun nggak terima naik. Iya, benar. Terus selain itu, Pak, kalau dari Kang Emil sendiri kan kita udah tahu banyak banget taman yang dibikin sama. Ya, makanya sekarang saya balikin anak muda atau para muda ini maunya apa. Tuh. Ada yang ingin pas, saya ingin ada tempat buat saya kalau bikin kreasi-kreasi yang high tech. Nah, tahun depan kita bikin namanya Innovation Center di Jalan Laswi ya. Di situ nanti ada mesin-mesin motong metal, ada 3D printer, sehingga yang punya ide keren, ingin punya bikin produk itu bisa menggunakan alat-alat yang mungkin tidak terjangkau ya. Iya. Tapi kita sediakan. Kita nanti ada studio musik, ada studio tari. Jadi saya balikin sekarang. Kalau nanya anak muda di Bandung apa, sekarang saya tanya anak muda Bandung, khususnya para muda maunya apa? Karena aspirasi itu nanti saya wujudkan. Nah, tuh ditantangin kan. Kan jomblo juga kemarin Pak minta difasilitasi biar kami galaunya bersama-sama. Nah, Pak, saya boleh request nggak, Pak? Ada hari di mana semua jomblo di Bandung ngumpul, Pak? Carnival Day gitu. Iya, Pak. ada malam Jumat Kliwon. Ya, jadi buat Kang
kamu nih para muda yang tuh Kang Emil udah nanya, kamu Iya, pengennya apa sih di Bandung ini, ada apa lagi? Benar. Jadi langsung aja kamu bisa mention ya ke Twitter kita. Nah, itu aja pertanyaannya, mau apa dari wali kota? Tuh, Iya. ditantangin. Nah, pertanyaan baru berarti kamu para muda pengen apa di Kota Bandung, pengen ada apa, langsung mentionin aja ke Twitter kita di @paramudradio atau langsung SMS-in aja di 0811 210 937. Nah, Pak, rencana di tahun 2016 nanti buat Kota Bandung apa sih, Pak? Yang paling keren dan paling inovatif itu cable car. Oh iya. Kereta gantung nanti menghubungkan Jalan Dago ke Cihamplas sebagai percontohan. Oke. Suatu hari nanti 40 km menghubungkan semua Bandung. Ini kan belum pernah ada di Indonesia juga. Iya, iya. Bagi transportasi gitu kan. Nah ini sedang kita upayakan, mudah-mudahan dalam 2 bulan bisa groundbreaking. Amin. Dalam setahun beres nanti bisa nyobain transportasi baru. Kemudian akhir tahun kawasan Cikapundung di daerah Siliwangi ya, Iya. itu juga udah selesai, bisa dinikmati, ada tempat baru buat nongkrong, temanya seni dan lingkungan. Kemudian tahun depan tadi yang Innovation Center Iya. di Jalan Laswi juga selesai, itu bangunan 5 lantai, ada perpustakaan kreatif, ada kafenya, ada toko desain, ada tempat nongkrong 24 jam dan lain sebagainya, dan semuanya ada wifi gratis karena saya tahu anak-anak Bandung selain tuna asmara juga tuna kuota. Tuna kuota itu yang paling penting. Wifi di mana-mana gratis, benar. Itu yang bikin pada betah di Bandung ya, Wifi wifi di mana-mana, gratis. termasuk di kantor. Terus kan dari tahun ini dan dari Kang Emil menjabat sampai sekarang banyak banget program yang sebenarnya tuh berhasil ya Kang. Kira-kira apa aja nih program yang akan dipertahankan di tahun 2016 dan apa yang udah cukup nih kayaknya jadi dilepasin tuh? Ya intinya gini, kita melakukan kerjaan itu untuk agar hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, anak-anak lebih senang, lebih baik, pendidikan lebih bagus, kotanya berkurang macetnya. Tahun ini jalan-jalan bolong udah hampir selesai. Oh iya, benar. Dulu kan 2 tahun lalu jalan bolong banyak. Tahun ini target selesai. Tahun depan kita ngurangin banjir. 2017 kita target kemacetan berkurang. Jadi memang ada perubahan-perubahan itu bertahap ya. Banyak juga warga Bandung yang nggak sabar seolah-olah perubahan dalam 2 tahun itu harus beres semuanya. Ya, pengennya instan aja ya. Nah, jadi yang harus dipertahankan antara lain prestasi-prestasi Smart City, udah kelas internasional, kemudian Adipura nggak boleh turun lagi. Nggak boleh turun, Di benar. Bandung nggak boleh kotor lagi. Benar, Ya. benar. Udah capek-capek nih saya bikin standar, saya titip makanya ke anak muda Bandung, para muda, kalau cinta kota Bandung, mari jadi generasi yang turun tangan, bukan yang lepas tangan. Nah, tuh benar. Kalau cinta kota Bandung, cintai dengan aksi, bukan caci maki. Betul. Nah, kami butuh anak-anak muda yang mencintai Bandung ini benar-benar nggak cuma modal komen doang gitu. Udah like. Jangan kayak dulu kalau ada sampah cuma difoto, dilaporin, padahal tinggal diambil aja. Benar. Pernah kejadian di Jalan Lingkar Selatan ya, Iya. ada anak muda lapor di Twitter ke saya, Pak ada orang mati di dalam ATM. Dia foto, terus panik kemana-mana kan. Saya kirim dinas sosial, saya kirim Satpol PP, pas dicek si kakek-kakek itu lagi tidur ngadem. Kan kalau saya jadi si anak itu kan sebelum lapor Pak ada yang mati kan ditoel-toel dulu. Dicek, Kalau benar-benar ternyata kan hidup gitu. Jadi suzon ya. Jadi menurut saya budaya posting foto itu juga kadang-kadang lebay gitu. Kalau ada sampah ya ambil aja, jangan main lapor-lapor dikit kan. Kalau ada kayak gitu tadi dicek dulu sehingga nggak bikin heboh terus kan post apa mantul-mantul seolah-olah gimana lah gitu. Nah ini jadi saya butuh anak muda yang keren, yang turun tangan gitu kan, yang cinta Bandung dengan aksinya, sehingga 2016 prestasi yang udah bagus-bagus nggak boleh hilang lagi. Tinggal kita lompat ke program-program baru. Wow, nah Asik banget. apalagi ada yang mau tanya lagi nggak? Banyak banget sebenarnya dan tadi kan kayak kita udah ngobrol-ngobrol tentang yang Smart City. Tentang kota Bandung lah Tentang ya. kota Nah, Bandung. Dan kalau sekarang apa nih? pengen nanya Kang Emil sendiri sih. Tadi Kang Emil kan kita udah ngobrol-ngobrol ya Iya, selama tadi lagu. Tanya Kang Emil sekarang lagi paling sering dengerin lagu apa Kang? Lagu ini apa? Kan saya kalau waktu muda suka disangka Afgan ya. Oh iya. Betul Pak, betul. Lagu Percayalah Bersama itu. Godaan laki-laki itu ada harta, tahta, dan raisa. Ada satu lagi Pak, Isyana. Isyana Pak. Isana subuhna Benar-benar. Berarti si Bapak percayalah
Percayalah Afgan, Fitur, dan Raisya ya. Baiklah, nih buat Kang Emil sekarang langsung kita puterin Percayalah Afgan Fitri Graisa. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu para muda, kita masih bakal ngobrol nih sama Kang Emil. Jadi masih ditungguin nih sama kita unek-uneknya kamu dan aspirasinya kamu buat Kota Bandung seperti apa langsung. Masih ditungguin banget. Tadi Kang Emil juga udah bilang kamu nih pengennya apa di Kota Bandung, kurangnya apa. Langsung mentionin aja ke Twitter kita di Para Muda Radio atau langsung SMS-in aja di 0811 210 937. Masih ada sekitar 10 menit lagi lah buat kamu ngirimin ya. Tapi kalau di Instagram ya apa yang simpel sederhana biar komunikasinya lancar. Dan entah kenapa kalau setiap postingan di Instagram ada kata jomblo apa mantan, like-nya tuh banyak banget. Iya Pak, dan sekarang nih aku lagi buka Instagramnya Kang Ridwan Kamil nih Kang Emil. Jadi buat kamu nih para muda, sok sekarang yang punya kuota buka kalau nggak punya merapat ke teman-teman terdekat ya. Pakai wifi Bandung Juara. Dan ini kayak fenomena banget kan. Kalau Kang Emil sendiri gimana sih perasaannya ngelihat fotonya sama si Cinta banyak dijadiin meme gitu? Meme lah gitu. Iya, diedit terus jadi mukanya apa? Ya, Limintong. Sama yang ini yang terbaru sama Spektre Syariah. Iya, benar. Iya itu saya bilang. Jadi saya pada dasarnya ingin berkomunikasi dengan anak muda dengan bahasa anak muda. Ya, anak muda kan gayanya senang begitu, kartun-kartun begitu, senang dengan kalimat-kalimat yang apa, yang kekinian lah gitu ya. Coba bahasa saya sangat serius kayak bahasa pejabat, kan males ada orang komen-komen kan. Jadi ini menunjukkan mereka itu merasa dekat dengan saya karena nggak pakai jarak. Jadi walaupun di sosmed nggak basa-basi terus gimana, ya saya kira zaman sudah berubah. Iya benar. Nah, saya juga menunjukkan rasa sayang saya ke istri saya dan memang sehari-hari juga begitu. Itu real ya, bukan karena di sosmed itu benar-benar sayang gitu. So sweet. Aduh. Mereka udah menikah sampai 19 tahun. Oh iya bener. Iya makanya jadi. Bentar. Love at the first sight. Pak, saya mau nanya, ini kan biasanya masalah anak muda tuh kalau pacaran ya, yang pacaran tuh masalahnya bosen kan? Bosen pas putus tuh alasannya, aku udah bosen sama kamu, aku gak tahu. Nah, selama 19 tahun menjalani pernikahan, gimana sih biar awet? Biar awet, Pak. Ini ya, yang pertama selalu harus ada me time buat diri sendiri. Tuh. Ya, walaupun saya udah menikah, saya butuh ruang-ruang untuk diri sendiri. Oke. Ya, jadi tuh. Kedua, kita harus tahu carilah yang kita suka, kurangi mencari yang kita benci. Karena setiap orang itu kan nggak sempurna. Bener. Saya nggak perfect, Ibu Wali juga nggak perfect, tapi dalam ketidakperfectan itu kita cari yang membuat kita sayang aja gitu. Wow. Intinya jangan nyari kejelekan. Bener. Karena pasti ada. Terus kalau kejelekannya yang dieksploitasi ya nanti malah. Makanya cinta itu kompromi. Aduh. Hashtag ya, cinta itu kompromi. Ada yang cantik hobinya ngupir misalkan itu. Yang ini ganteng hobinya ngorok. Ya kompromi aja gitu, ngupil dan ngorok bareng misalnya. Kita akhirnya enggak. pasar. Seperti teman saya sebelah inilah gitu ya. Tapi poin saya, cinta itu kompromi. Cinta itu mencari persamaan bukan mencari perbedaan. Nah, nasihat ini valid dari orang yang udah nikah 19 tahun. Nah, jadi bisa dipercaya nih nasihatnya. Bisa dipercaya nasihatnya. Iya, dan itu banget ya. Ya. Sangat. Terus begini buat cowok-cowok ya. Iya. Halo. Tuh gila tuh. Cowok tuh nggak perlu ganteng, yang penting punya karakter. Woi. Karakternya seperti apa nih, Pak? Karakter tuh misalkan dia cerdas, Oke. dia orangnya culun tapi cerdas, cewek suka. Atau dia biasa-biasa tapi humoris. Kalau Bapak sendiri Nah, waktu pelawak gimana, Pak? contohnya ya, pelawak-pelawak itu isinya cantik-cantik. Bukan cuma satu lagi ya, Pak? Perempuan itu senang cowok yang Humoris ya, humoris. Bener. Bener. Istri pelawak itu ada yang dua lagi ya. Berarti Bapak ini waktu mudanya humoris karakternya banget apa sih. tuh, Pak? Kayaknya sih humoris banget kalau dilihat. Saya karakternya ganteng kalem. Kata Ibu Wali. Ganteng kalem. Makanya waktu itu Tapi saya mah nggak pernah histeris, ya kan? nggak pernah histeris. Oh, kayaknya kalau Bapak tuh tipe-tipe yang ngejar-ngejar cewek, bukan yang ngejar-ngejar cewek. Gimana? Nggak juga. Nggak juga. Jadi Kang, dari tadi kan kita udah kayak ngobrolin tentang Bandungnya sendiri gimana, program-programnya, dan sekarang sebagai
Bapak dari Kota Bandung dan kita sebagai anak-anak mudanya pengen nanya nih sama Bapak, harapan Bapak untuk anak muda di Bandung tuh seperti apa ke depannya? Itu tadi saya berharap anak muda itu bagian dari solusi, bukan bagian dari problem. Oke? Kalau tidak bisa memberi solusi, jangan jadi problem. Maka kalau nggak bisa pungut sampah, jangan maki-maki. Hanya modal komentar-komentar. Itu yang saya maksud, kita butuh pemuda pencari solusi, bukan pemaki-maki. Kita butuh yang hobinya turun tangan, kotor-kotor dikit demi Bandung, bukan yang lepas tangan, kan begitu. Nah sekarang juga saya balik ke para muda, gimana perasaannya sekarang terhadap Bandung 2 tahun terakhir? Itu saya pengen nanya, apakah makin sayang, makin cinta, banyak perubahan atau apa? Saya butuh feedback juga. Nah, dan Apa yang disuka, apa yang tidak disuka, apa yang perlu masih diperbaiki, apa yang bisa nggak ada masukan juga. Nah, kebetulan nih udah banyak banget yang banget SMS di 0811 210 937 dan yang mention juga di @paramuda-radio nih Kang. Ada juga nih, ada Tita katanya, salam hormat dari Jambi loh Pak, ngedengerin Para Muda. Itu temennya Akang. Kayaknya sih temannya. Wede, asik. Terus banyak yang Ini direlay sampai ke Jambi. Streaming Pak, streaming. ya via www.paramuda-radio.com. Yoi. Siapa namanya? Tita. Tita. Kalau tidak di Jambi. Wih, pasti dia seneng nih. Pasti seneng banget. direkam tuh. Pasti direkam nih. Terus Next. ada juga yang Titi Pagarsi katanya berharap kalau misalkan teman-teman yang kurang mampu di Bandung bisa difasilitasi paket A, B, dan C-nya dipermudah caranya dan juga digratiskan. Buat orang miskin di Iya. Bandung ini, satu, sekolah itu gratis. Cukup tunjukin SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 2, kesehatan gratis. Daftar juga ke kelurahan itu, premi asuransinya dibayarin oleh pemerintah untuk BPJS. Kalau dia miskin, beras itu dikasih oleh Pemkot Bandung. Kalau mau usaha supaya hidupnya meningkat, kita fasilitasi pakai kredit melati yang tanpa bunga. Iya. Jadi sekarang mah modal mau aja ya. Yang penting mau gerak kok ya. Mau nggak berupaya gitu. Benar-benar. Sudah Jangan difasilitasi. juga, jangan juga berlindung di balik ketidakmampuan kemiskinannya untuk hanya menerima tangan di bawah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah tangannya di atas. Nah tuh, dengar jelas itu jelas banget itu kena banget. Kotor-kotornya manusia itu tangannya dalam lubang hidung kotor. Aduh, boleh. Ya. Terus dan buat Bapak, sekarang kan tadi kita udah ngobrol banyak, kita mau ngucapin makasih banget Iya, buat Kang terima kasih, Emil Kang Emil. udah menyempatkan waktu mainnya ke Para Muda Iya, Radio. benar. Dan juga apa nih pesan-pesan Kang Emil sendiri buat Para Muda Radio dan buat para muda yang dengerin? Ya tentunya saya titip ya ke Para Muda Radio agar program-program Pemkot dibantu disampaikan dengan bahasa anak muda lah ya. Satu, jangan buang sampah sembarangan, oke? Tuh, satu. Taat aturan, Oke. jangan nikung teman gitu kan. Kemudian kalau hari Rabu kayak sekarang sesekali acaranya bahasa Sunda Sudah ya. Boleh Ibu? supaya melestarikan identitas lokal yang makin rapuh ya. Kalau hari Kamis sesekali siarannya bahasa Inggris juga. Kita nggak sesekali tapi seharian ya. Oh, every day, Yes. every time. Ya. Every time. Bisa. Nah maksud saya begitu. Jadi pembangunan ini hanya bisa berubah kalau semua elemen masyarakat ikutan aktif. Nah, Radio Para Muda membantu dalam urusan komunikasi, mengkomunikasikan pesan-pesan dari. Nah, jadi insya Allah saya juga nanti datang lagi. Saya kan lagi safari ke radio-radio. Iya. Jadi kayak muter gitu, nanti ketemu lagi jadwal kesini lagi. Oh, ntar ada kemungkinan kesini lagi berarti. Iya. Ais, ditunggu Bukan yang kedatangan. pertama dan bukan yang terakhir. Oke deh, berarti kita hari ini senang banget ketemu sama Kang Emil, Iya. udah ngobrol-ngobrol. Udah seru-seruan juga, udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kita dari dulu tuh pengen jawab Iya. banget sama Kang Emil. Yang siarannya grogian ya. Grogi Bilang bisa. bapak, bilang akak. Aduh, Iya. gak konsisten. Konsisten. Iya Kak, udah gimana tuh karena pesona Kang Emil yang seperti Afgan. Tidak. Gak, yang biasanya ngeliat dari Instagram, dari TV, dari koran ini depan mata, gak ada penghalangnya, cuma kacamata doang penghalangnya kayak aduh.
Makasih banget ya Kang Emil udah Ya datang ke sama-sama, sini. sukses terus buat para muda juga. Amin. Stay tune di 93,7 FM para muda Bandung. Wih.